Pengadaan fasilitas dan bahan baku produksi. Pengadaan fasilitas adalah proses memperoleh barang ataupun jasa dari pihak di luar organisasi yang dapat memudahkan dan melancarkan suatu usaha. Misalnya seperti setiap perusahaan memiliki kebijakan yang berbeda dalam suatu kebijakan fasilitas produksi. Ada yang menggunakan alat sederhana, ada juga yang menggunakan alat modern. Fasilitas pengangkutan merupakan faktor yang penting harus diperhatikan. Masalah pengangkutan meliputi pengangkutan barang mentah, barang jadi, dan tenaga kerja. Fasilitas pengangkutan harus memperhatikan ada tidaknya fasilitas listrik. Bila fasilitas ini belum ada, maka Anda harus menyediakan fasilitas listrik sendiri. Hal ini tentu lebih mahal dan dapat meningkatkan pengeluaran Anda dalam hal menyediakan fasilitas. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyediakan fasilitas adalah: A. Perencanaan pekerjaan harus dilakukan dengan matang agar tidak ada mesin yang tidak dipakai sehingga peralatan serta mesin-mesin dapat digunakan dengan efektif dan efisien. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai hal yang harus diperhatikan ketika kita melakukan pengadaan fasilitas. Hal penting yang harus diperhatikan ketika kita melakukan pengadaan fasilitas yang ke B itu adalah pemeliharaan dan servis rutin peralatan. Pemeliharaan dan servis rutin peralatan di sini bertujuan agar peralatan yang bisa digunakan dengan maksimal tanpa menimbulkan kendala kerusakan pada saat kita mengoperasikan peralatan tersebut. Hal yang harus diperhatikan ketika melakukan pengadaan fasilitas yang ke C adalah jaminan keamanan dan keselamatan kerja. Jaminan keamanan dan keselamatan kerja di sini maksudnya adalah bagaimana fasilitas yang kita gunakan dapat menimbulkan kondisi yang lancar dan baik bagi setiap orang yang menggunakan fasilitas tersebut. Yang ke D di sini adalah apabila dalam membuat produk membutuhkan lebih dari satu mesin, perlu ada pembagian porsi pekerjaan yang tepat agar tidak ada mesin yang tidak terpakai atau pekerjaan tidak lancar karena pekerjaan tertumpu pada satu mesin. Dan hal yang harus diperhatikan terakhir ketika kita melakukan pengadaan fasilitas adalah pembagian ruang dan penempatan mesin atau layout dalam ruang usaha yang tepat sesuai urutan kerja untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan. A. Penentuan mesin dan peralatan. Penentuan mesin dan peralatan berkaitan dengan penentuan jenis teknologi. Penentuan mesin produksi relatif mudah, namun tetap harus dilakukan dengan teliti. Dalam menentukan mesin dan peralatan, selain mempertimbangkan faktor teknologi, juga perlu mempertimbangkan faktor non-teknologi. Antara lain, yang pertama, tenaga ahli yang akan menggunakan mesin dan peralatan tersebut. Yang kedua, fasilitas pemeliharaan dan perbaikan mesin serta peralatan di lokasi usaha. Yang ketiga, infrastruktur seperti sarana dan fasilitas pengangkutan untuk membawa mesin sampai ke lokasi usaha. Dalam proses produksi, beberapa tahap proses produksi dapat dilakukan oleh satu mesin atau sekelompok mesin. Dengan demikian, harus diperhitungkan dengan cermat mengenai jenis mesin dan peralatan, jumlah, dan keseimbangan kapasitas produksi mesin dari tahap pertama produksi ke tahap berikutnya. Anda juga perlu membuat daftar tentang mesin dan peralatan apa saja yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha. Mesin dan peralatan dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, peralatan angkutan, dan yang kedua, peralatan elektronik, yang ketiga, peralatan mekanik, yang keempat, mesin pabrik, dan yang kelima, peralatan lainnya. Saya akan menjelaskan tentang penentuan gedung dan bangunan lain. Jadi setelah kita menentukan jenis teknologi
sejumlah kebutuhan mesin dan peralatan yang akan digunakan. Selanjutnya kita memerlukan perkiraan biaya yang diperlukan untuk membangun gedung dan bangunan lain. Nah, di sini biaya untuk membangun gedung dan bangunan lainnya dapat dikelompokkan menjadi 3 biaya. Yang pertama, biaya pembangunan gedung yang meliputi gedung parkir, kantor, gudang, ruang rekreasi, dan olahraga. Nah, yang kedua itu biaya pembangunan jalan, pagar, saluran air atau selokan, listrik, tempat parkir, dan penerangan. Nah, yang ketiga itu biaya pengurasan tanah. Jadi ketiga biaya tersebut harus kita perhatikan dengan benar untuk membangun gedung dan bangunan lain. 2. Pengadaan bahan baku produksi. Setiap kegiatan usaha membutuhkan persediaan bahan baku dan bahan pendukung lain yang memenuhi standar mutu produksi. Bahan baku tersebut harus selalu tersedia dalam jumlah yang cukup ketika diperlukan. Bahan baku produksi dapat berupa barang yang belum diproses ataupun barang setengah jadi. Pasokan bahan baku dapat diperoleh dari dalam negeri maupun luar negeri. Apabila dipasok dari dalam negeri, Anda perlu membuat perkiraan tentang daerah potensial untuk memasok bahan baku tersebut. Pilih daerah yang mampu menyediakan bahan baku dengan kualitas tinggi, namun dengan harga yang relatif murah. Memilih lokasi usaha yang dekat dengan sumber bahan baku dapat menjadi alternatif menguntungkan. Antara lain, pasokan bahan mentah lebih mudah, ongkos angkutan yang lebih murah, dan lebih murah untuk melakukan perluasan usaha, misalnya pabrik gula, pabrik kopi, ataupun pabrik minyak kelapa sawit. Apabila bahan baku produksi harus diimpor dari luar negeri, Anda perlu mengetahui berbagai faktor yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan impor. Antara lain, yang A, perkembangan harga produk tersebut, total dan harga pembeliannya sampai dengan lokasi perusahaan. Apakah produk tersebut bebas dari pajak impor? Hal ini penting untuk dipelajari karena harga bahan baku yang tinggi akan membuat harga pokok barang jadi yang dihasilkan menjadi mahal. B, bahan baku tersebut dapat diimpor dari negara mana dan bagaimana hubungan dagang negara kita dengan negara tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengadaan bahan baku produksi. Jadi, selain bahan baku dan pendukung, proses produksi juga memerlukan bahan penunjang operasional sehari-hari. Bahan penunjangnya seperti air, bahan bakar, listrik, dan sebagainya. Apabila terjadi kesalahan atau kesulitan dalam pengadaan bahan penunjang, secara otomatis proses produksi akan menjadi terhambat. Dengan demikian, kita perlu mengatasi kesulitan tersebut dengan cara yang pertama, kita harus memperkirakan jumlah bahan penunjang operasional usaha yang dibandingkan dengan kemampuan penyediaan dari daerah sekitar pabrik. Perkiraan bahan baku penunjang operasional pabrik juga mempengaruhi penggunaan peralatan, dan berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dekat atau tidaknya lokasi usaha dengan pasar dapat dilihat dari biaya pengangkutan bahan baku dan bahan jadi. Sekian dan terima kasih dari kelompok 3.